Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la nabiyya ba'dah. Terima kasih. Melanjutkan dari kultum yang kemarin tentang bab haid dan nifas. Kali ini akan saya sampaikan tentang bab menutup aurat. Saya ambil dari kitab Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami. Kemudian saya juga ngambil juga dari kitab Fathul Qorib halaman 12 tentang menutup aurat atau tentang aurat gitu. Oke. Sebelum kita membahas banyak tentang aurat, secara bahasa apa sih itu aurat itu, atau dalam bahasa Arabnya itu aurat atau aurah gitu. Secara bahasa, aurat itu berarti malu ya, atau aib, atau buruk gitu. Kata aurat itu berasal dari kata awira, yang artinya hilang perasaan gitu. Sudah hilanglah perasaan malunya gitu. Kalau aurat itu sebenarnya arti secara bahasa. Namun secara istilah, aurat itu adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Kemudian batasan-batasan aurat menurut kitab Fathul Qorib halaman 12 sudah saya rangkum di sini. Batasan aurat laki-laki saat sholat yaitu antara pusar hingga lutut. Namun secara etisnya atau secara etikanya ya, kalau misalnya laki-laki kemudian sholat yang ditutupin hanya bagian pusar dan lututnya saja, sepertinya kayaknya kurang gimana gitu kan, ya kurang etis gitu. Jadi ada sebagian pendapat ulama yang mewajibkan bahwa laki-laki itu tidak wajib sebenarnya sih, kalau di antara pusat dan lutut saja yang wajib gitu. Tapi ada lagi sebagian lagi yang tidak kurang sopan lah, kurang ramah lah, masa menghadap Gusti Allah gitu, tapi antara pusat dan lutut saja yang ditutupin ketika sholat gitu. Jadi yang lebih rapihnya gimana sih gitu laki-laki itu auratnya, itu ya yang ada di dalam kitab Fathul Qorib. Kemudian batasan aurat untuk perempuan adalah seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Telapak tangan di sini adalah telapak tangan bagian sini dan bagian sini, bagian dalam dan bagian luar. Itu batasan aurat laki-laki dan perempuan saat sholat. Kemudian di dalam kitab Safinah juga menutup aurat itu dibedakan. Di Safinah itu justru malah zaman dulu itu ada namanya al-amat. Al-amat itu adalah budak ya. Dan di kitab Safinah itu, menurut kitab Safinah, aurat laki-laki dan aurat perempuan itu, misalnya dia budak, misalnya dia merdeka gitu, itu beda-bedakan. Tapi kita sekarang sudah tidak zamannya lagi adanya budak dan merdeka gitu. Sekarang sudah merdeka semua kan kita. Jadi kita ambil dari kitab Safinah yang merdeka, antara sama seperti kitab Takrib juga, bahwa aurat laki-laki itu antara pusar dan lutut, seperti juga perempuan. Justru ada penjelasan lain di hadapan laki-laki itu ajnabi, di tulisan kitabnya itu ajnabi. Ajnabi itu non mahram. Non mahram itu adalah orang yang tidak boleh dinikahi atau bukan mahram, itu nama non mahram ya. Kemudian yang non mahram itu, perempuan itu harus seluruh tubuhnya harus ditutupin, nggak boleh. Non mahram tidak boleh melihat bagian tubuh perempuan, seluruh tubuhnya harus ditutupin, yaitu antara di hadapan mahram, maksudnya seluruh tubuh perempuan itu kecuali wajah dan telapak tangan, itu ya. Kalau di hadapan mahram, misalnya ayah, kemudian adik laki-laki, itu mahram ya, boleh dilihatkan misalnya kepalanya atau lehernya atau betisnya,
bahkan misalnya dadanya gitu. Itu kalau misalnya yang mahram. Mahram itu satu, ayah laki-laki kan, kemudian paman juga itu mahram laki-laki, kemudian kakak laki-laki, kemudian adik laki-laki, itu termasuk mahram. Boleh melihat kepalanya, lehernya, betisnya, ataupun bahkan dadanya. Di kitab Fathul Qorib halaman 12 ya, ini keterangannya. Lalu ada lagi, kenapa sih kita itu harus menutup aurat? Satu, karena perintah dari Gusti Allah ya. Perintah dari Gusti Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 59 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahima. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai Nabi Muhammad ya dalam ini, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu ya dasar hukumnya di dalam Al-Quran. Kemudian ada lagi juga di Quran surat An-Nur. Surat An-Nur ayat, ada lagi keterangan mengenai menutup aurat itu. Surat An-Nur ayat 31. Kemudian apa sih yang harus kenapa sih perempuan itu harus ditutup-tutupin auratnya gitu? Satu, selain kita menjalankan perintah Allah yang ada dalilnya dalam Al-Quran, yang kedua adalah menghindari diri dari tindakan kriminal. Kemudian yang kedua, menghindari diri dari perbuatan maksiat, misalnya pemerkosaan ataupun perzinahan. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang selanjutnya adalah memperbaiki akhlak, adab dalam berpakaian, dalam berbusana, meningkatkan attitude yang baik. Kemudian yang selanjutnya adalah menjaga marwah atau kehormatan diri ya. Karena perempuan itu harus ditutupin. Dianalogikannya misalnya ada kue koci. Koci itu kalau misalnya masih dibungkus, kemudian dibuka, kemudian dimakan, enak kan? Tapi kalau misalnya koci tidak ada bungkusnya, daun pisangnya sudah nggak ada, ngeletak kayak gitu, mau diapakan itu koci? Basi kan? Kemudian dibuang tempat sampah. Sama dengan perempuan. Perempuan juga seperti itu. Kalau perempuan sudah ditelanjangin, kalian foto bagian dalamnya, kemudian kalian kirimkan fotonya, kemudian orang banyak melihat di media sosial, itu juga sama seperti koci yang tadi dibuang di tempat sampah. Tidak ada artinya sama sekali, menjadi sampah masyarakat. Itu ya yang penting ya, bahwa aurat kita itu harus dijaga, aurat kita itu harus dilindungi. Aurat kita itu siapa lagi yang menjaga diri kita selain diri kita sendiri ya. Ya anak-anakku MTS Negeri 1 Indramayu, semoga kalian bukan termasuk anak-anak yang berakhlak tidak terpuji, tapi justru semoga kalian menjadi anak-anak yang berakhlak mulia dunia dan akhirat ya. Itu saja, mungkin karena kultum itu waktunya hanya 7 menit. Maaf ini juga mungkin lebih. Terima kasih. Wallahu a'lamu bissawab. Unzur ma qala wa la tanzur ma qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.